Maka kita belajar seperti apa musafir itu. Syarat-syaratnya apa saja. Yang pertama, musafir itu melakukan perjalanan jauh, meninggalkan rumah tempat tinggal menuju tempat tujuan. Yang pertama, niat. Ya, kalau kita melakukan perjalanan jauh melebihi batas ketentuan secara fikih, tapi tidak ada niat, maka perjalanan itu bukan dinyatakan musafir. Satu, ada niatan, innamal a'malu binniyah. Kemudian yang kedua adalah perjalanan yang dilakukan bukan karena maksiat. Perjalanan yang pertama niat, ada perencanaan, ada agenda, ada tujuan, ya, dalam rangka apa perjalanannya. Kemudian yang kedua, yaitu perjalanannya bukan karena maksiat. Perjalanan yang ditempuh, perjalanan ibadah. Seperti apa perjalanan ibadah itu? Berangkat haji, berangkat umroh, bayar hutang, menuntut ilmu, mengantarkan anak masuk pondok pesantren, keluar kota, keluar provinsi umpama, memenuhi undangan keluarga, pernikahan atau takjiah, atau pulang kampung, mudik, ataupun bekerja baik dalam negeri atau keluar negeri, mencari rezeki yang halal, berniaga, ya, berdagang. Maka perjalanan ini yang melebihi batas ketentuannya, berarti itu namanya musafir. Nah, pada saat kita berstatus musafir, maka akan diberikan keringanan-keringanan, ya. Kalau kita sudah berstatus musafir, kita pahami dulu status musafir itu sudah dua tadi, ya. Niat, perjalanannya bukan karena maksiat, yaitu ibadah. Yang ketiga, memenuhi, melebihi batas ketentuan. Berapa batas ketentuannya menjadi musafir? 16 farsah atau 2 marhalah. Kalau dihitung kilometer sekitar 90 kilometer. Ada dua pendapat, ya, ada perbedaan pendapat ulama, ada yang mengartikan 90 kilometer, ada yang mengartikan 80 kilometer, ya. Ada Ning Ayu, waalaikumsalam, nyimak dari Banten, ya, anak Amak, ya, terima kasih, sambil dibantu tap-tap layar, ya. Yang belum follow, jangan lupa follow dulu agar bisa mengikuti kajian-kajian yang kami sampaikan, tentu dengan materi-materi yang berbeda-beda, beda jam, beda waktu, beda materi. Ada Ua Amo, terima kasih, ya, sambil dibantu tap-tap layar, ya, dibagikan, niat untuk berbagi kebaikan. Satu, musafir itu memiliki niat. Yang kedua, perjalanannya itu dalam rangka ibadah bukan maksiat. Yang ketiga, melampaui batas ketentuan, yaitu 90 km. Yang keempat, yaitu berapa hari kita menjadi musafir, yaitu selama 4 hari kita itu boleh menjamak. Jadi selama 4 hari 4 malam di luar perjalanan pulang pergi, 4 hari 4 malam, maka siapa yang menjadi musafir 4 hari 4 malam, itu ketentuan boleh melaksanakan sholat dengan cara dijamak. 90 itu satu laju, ya. Dari rumah diperkirakan menuju tujuan itu 90 km, bukan PP. Kalau PP kan berarti bukan 90, tapi 40-an, ya. Ini satu laju dari rumah menuju tempat tujuan, ya. Misalnya mudik, ibu rumahnya di Jakarta, ya, tempat tinggalnya di Semarang, Jawa Tengah. Dari Jawa Tengah menuju Jakarta mudik, maka lebih dari 90 kilo itu dinyatakan memenuhi syarat, ya. Perjalanan yang ditempuh kalau kurang, ya berarti bukan tidak memenuhi syarat kalau kurang.
Kemudian Gusti 24, terima kasih ya. Sambil dibantu ibu bapak yang belum follow ya, pastikan follow agar bisa mengikuti kajian-kajian dengan materi-materi yang berbeda. Beda jam, beda waktu, beda materi. Ada Rudi Fahri ya dari Cirebon. Selamat pagi ya. Kemudian pada saat kita menjadi musafir, sudah berstatus musafir terpenuhi ya. Pak, kita ada acara perlombaan busana adat jam 1 ikut hari ini ada perlombaan, ada NL ya. Kita lanjut ya. Sekarang saya masuk materi fasilitas musafir. Saya, Bapak Ibu sudah memenuhi syarat musafir ya, sudah terpenuhi syarat musafir. Kemudian ada saudara MAHAD, Waalaikumsalam, dari Rangkas Bitung, dari Lebak ya. Waduh, kalau cuma 1 hari dengan jarak lebih dari 1 km tapi tidak sampai 4 hari. 4 hari. Jadi ibu bapak menjadi musafir itu selama 4 hari. 4 hari 4 malam. Ibu bapak di suatu daerah itu selama 4 hari 4 malam, maka dapat keringanan tentang sholat, yaitu salah satunya jamak. Jadi kalau ibu bapak mau mengerjakan sholat jamak itu boleh selama 4 hari 4 malam. Tidak di luar perjalanan loh ya. Ini 4 hari 4 malam utuh. Ya, di luar pulang dan pergi kepotong perjalanan, tidak. 4 hari 4 malam utuh. Di tempat itu ibu bapak boleh menjamak sholat selama 4 hari 4 malam. Pahami kalimatnya ya. Pahami kalimatnya dulu ya. Kemudian kalau hanya semalam belum bisa jamak ya. Ini gimana? Mulai 1 hari 1 malam sampai 4 malam. Mulai dari 1 hari sampai, jadi maksimal 4 hari. Ibu bapak dari sekarang berangkat ke Jakarta, nyampe Jakarta duk ya. Itu kalau mau dijamak boleh 1 hari, 2 hari, 3 hari, sampai 4 hari. Kalau lebih dari 4 hari, misalnya ibu 1 bulan di Jakarta, ya jamaknya 4 hari itu tadi. Ya, selebihnya sholat normal. Paham? Selebihnya sholat normal. Ibu boleh menjamak selama 4 hari. 4 hari 4 malam. Bukan 1 hari. Mulai 1 hari dan maksimal 4 hari. Ya. Ada Mama Punca ya. Alhamdulillah Anaji ya sudah bergabung, komennya sudah bisa. Iya, nggak tahu, mungkin itu dari aplikasinya. Kemarin dua sesi ngaji itu tidak bisa muncul komen ya. Alhamdulillah tadi malam ya sudah bisa ya. Kemudian ibu bapak kita lanjut ya. Ada Mamang Puncak Hero, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Palembang. Saya sudah CO buku panduannya dan sudah diterima. Alhamdulillah, barokallah ya. Yang sudah sampai bukunya, barokallah ya. Bermanfaat, insya Allah bisa diwariskan. Sekarang kita lanjut ya. Kita lanjut membahas fasilitas musafir. Saat Bapak Ibu sedang musafir, Saudara Jasmine, Waalaikumsalam. Kemudian Ibu Bapak mendapatkan fasilitas keringanan. M. Kamil ya, Waalaikumsalam. Dari Prabu Muli ada Mang Pucak Hero ya, terima kasih juga. Ada Mariamah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ada Fudi Fahri. Kalau mau bukunya di mana Pak Ustadz? Di sini ya, nanti dimunculkan ya, Abang Rudi ya. Ini bukunya nanti akan kami munculkan sama admin, nanti sebentar lagi akan muncul ya.
Ketika muncul boleh langsung, bisa COD, bisa ya, kirim seluruh Indonesia. Nah, saya sedang musafir ya, sudah terpenuhi ya, syarat-syarat musafir sudah terpenuhi ya, sudah terpenuhi. Maka ibu bapak, para jamaah yang sudah memenuhi syarat musafir dapat keringanan ya, keringanan sebagai musafir. Apa keringanan itu? Dispensasi. Apa dispensasi itu? Rukhsah ya, keringanan-keringanan. Yang pertama ya, mohon disimak, ada Rusi Yatiningsih ya, Waalaikumsalam. Yang pertama, keringanan pertama yaitu saat kita di suatu daerah, misalnya ibu berangkat dari rumah, berjalan di suatu daerah, masuk sholat, waktu sholat, mau sholat tidak ada air, di tempat itu tidak ada air, sudah dicari ke depan, ke belakang, samping kiri, samping kanan, syaratnya harus dicari dulu. Kalau sudah dicari tidak ada, maka dapat keringanan namanya tayamum. Sholatnya ibu bapak, wudhunya dengan cara tayamum. Karena sudah dicari tidak ada. Itu keringanan. Yang kedua, sholatnya boleh dijamak. Saat ibu sedang musafir, baik dalam rangka melakukan perjalanan, atau sudah sampai lokasi tujuan, ibu statusnya musafir. Ya, baik berangkat sampai lokasi, sampai perjalanan pulang ya, perjalanan pulang itu dinyatakan musafir ya, berangkat sampai lokasi, arah kembali itu masih dalam rangka status musafir. Nah, keringanannya yang kedua, jamak, sholatnya boleh dikerjakan dengan cara dijamak. Nanti dijelaskan apa itu jamak. Keringanan yang ketiga, yang pertama tayamum, tidak ada air, karena tidak ada air maka tayamum. Yang kedua yaitu jamak. Yang ketiga qashar, nanti diterangkan anak jamak sendiri, qashar sendiri ya, masing-masing. Kemudian yang keempat ya, yang keempat ini keringanan. Kalau kita berangkatnya melakukan perjalanan hari Jumat ya, laki-laki punya kewajiban sholat Jumat. Tapi karena musafir, mungkin karena masih naik kereta, naik kendaraan atau kena macet, tidak mampu sholat duhur, tidak berdosa. Ya, tidak sempat sholat duhur, tidak mampu, maka tidak berdosa. Namun tetap wajib sholat duhur ya, tidak sempat sholat Jumat, maka tidak berdosa. Namun tetap wajib sholat duhur. Kemudian yang kelima, keringanannya adalah di bulan Ramadan. Ibu bapak melakukan perjalanan bulan Ramadan, tidak kuat kalau puasa ya, takut lemes, maka boleh karena ibu sedang musafir, berat dalam perjalanan, dibolehkan membatalkan tidak puasa, tidak berpuasa. Namun setelah Ramadan selesai, ibu bapak wajib qadha, wajib mengqadha puasa karena kemarin kita tidak puasa saat perjalanan ya. Seperti itu ya, mudah-mudahan bisa dipahami ibu bapak saudara. Komennya baru muncul, iya alhamdulillah. Ada Rudi Fahri sudah pesan Pak Ustadz, alhamdulillah, ditunggu ya. Sari Tainan, alhamdulillah Pak Ustadz, anak saya sakitnya sudah sembuh, rutin minum madu, barakallah ya. Alhamdulillah, kabar baik dari saudara kita bertambah lagi. Sari Tainan, lebih dari 90% jamaah yang ikut ngaji awalnya kemudian dapat pertolongan sembuh sakitnya, sudah semakin banyak yang bertambah. Ini kabar baik ya. Jadi kalau ada bapak ibu yang punya keluhan sakit
Silakan, saya punya madu, nanti silakan langsung diambil ya. Ini madu premium, madu murni, madu alami ya, murni, banyak yang sudah membuktikan khasiatnya. Ini madu untuk kesehatan. Yang keluarganya punya kesehatan langsung saja ya. Ini madu yang penting, bagus untuk kesehatan segala penyakit ya. Kita lanjut, yang mau langsung klik saja, mumpung saya menerangkan. Untuk yang mau madu langsung ambil, penyakit lambung ya, kolesterol, macam-macam ya, insya Allah langsung klik saja ya. Terima kasih Sari Tainan, bertambah terus ya setiap hari yang punya keluhan pada sembuh ya. Kita lanjut. Sekarang materi jama'. Apa itu jama'? Jama' itu artinya mengumpulkan waktu sholat. Jama' itu artinya menggabungkan dua waktu sholat. Ini fasilitas musafir. Jama' itu fasilitas orang yang bepergian. Ya, kalau tidak ngerti musafir, orang yang bepergian. Saat bepergian dikasih keringanan. Keringanan yang diantaranya adalah jama'. Jama' itu ngumpulin waktu sholat, ya, mengumpulkan waktu sholat. Dalam jama', ya, dalam jama' ada jama' takdim, ada jama' takhir. Jama' takdim adalah waktu duhur, ya, waktunya waktu duhur, kita sholat duhur, niat narik atau menjamak sholat asar. Jadi sholat asarnya maju dikerjakan di waktu duhur. Setelah sholat duhur dilanjutkan sholat asar. Ini disebutnya jama' takdim. Ada juga jama' takhir ya. Jama' takhir adalah mengerjakan sholat duhur di waktu asar. Kenapa begitu? Waktu duhur saya masih di atas kendaraan, mungkin di atas kereta, atau mungkin kena macet, atau mungkin waktu duhur kita antri naik kapal feri umpama. Nah itu kan kesulitan-kesulitan, maka boleh ya sholat duhurnya dikarenakan sulit ya, tidak bisa dilakukan waktu duhur, maka boleh digeser, dikerjakan di waktu asar, namanya jama' takhir ya. Dalam praktek jama' jumlah rokaatnya sempurna, duhurnya 4, asarnya 4 ya. Jadi jama' itu artinya mengumpulkan waktu sholat, menggabungkan dua waktu, dikerjakan dalam satu waktu ya. Boleh di waktu duhur, dua sholat, boleh di waktu asar ya. Kalau di asar namanya jama' takhir. Begitu pula maghrib, boleh mengerjakan waktu maghrib, isya-nya maju ya, namanya jama' takdim. Kalau tidak bisa sholat maghrib, mungkin karena macet, mungkin masih dalam perjalanan ya, naik pesawat atau naik kereta, maka boleh sholat maghribnya dijamak dengan isya, namanya jama' takhir. Ada dua kelompok ya, jadi tidak semua sholat bisa dijamak. Perhatikan, tidak semua sholat bisa digabungkan atau dijamak. Hujan di sini ya, di tempat saya hujan deres ya. Jadi kalau sinyalnya agak keputus-putus, mohon dibantu ya. Saudara Biru, waalaikumsalam. Rukmawati, sinyalnya nggak bagus Pak Ustadz. Iya, di tempat saya hujan. Di tempat saya hujan, mungkin itu faktor sinyalnya nge-lag. Suara saya bisa diterima nggak Ibu? Suara saya nyampe nggak? Suaranya putus-putus apa tidak? Mohon dibantu untuk Ibu Bapak. Suara saya, sinyal saya yang nyimak boleh angkat tangan.
Ya, yang nyimak bagus, boleh kasih bagus ya. Kebetulan hujan deras ini. Ya, hujan deras. Saudara Kin ke sini mendung ya. Rukmawati ya, Rukmawati sinyalnya nge-lag ya. Ada Kin, Tangerang jelas. Di Kudus bagus. Jasmine di Banjarnegara cerah terang benderang. Ada Sugeng Prabowo tidak. Ada dari Bengkulu hujan lebat sama Bengkulu. Suaranya bagus. Ada Kasmin 73. Nyampe jelas ya. Mak Ici Medan gerimis. Ada Komsatun bagus. Baik, saya lanjutkan berarti ya. Kalau suara saya terjeda, nanti info saja biar saya bisa mengulang ya. Khawatir suara saya keputus, ibu bapak kurang paham ya. Kita lanjut sekarang. Tidak semua ada sari Tainan di Taiwan. Ini dari Taiwan, dari Mekah, kemudian dari Malaysia. Alhamdulillah sinyalnya bagus ya. Sekarang kita sambil dibantu ya. Tap-tap layar agar semakin banyak yang ikut ngaji, nimbrung ya, yang nimbrung semakin banyak, dibantu tap-tap layar. Kemudian tidak semua sholat bisa dijamak. Yang bisa dijamak itu ada dua kelompok ya, ada dua kelompok, duhur dengan asar ya, boleh duhur narik asar, atau sholat asar narik duhur ya. Jadi boleh duhurnya ke asar atau asarnya yang ke duhur ya, boleh, pokoknya masih satu paket. Yang kedua kelompoknya maghrib dengan isya, boleh maghribnya mundur ke isya atau boleh isya maju ke maghrib. Ini masih boleh maju mundur, pokoknya dua kelompok. Kalau asar sama maghrib boleh tidak? Sholat asar boleh tidak dijamak dengan maghrib? Tidak boleh ya. Sholat asar tidak boleh, tidak bisa dijamak dengan maghrib, tidak boleh. Jadi asar itu dengan duhur ya. Ada Turniati PGA, kemudian ada Kalimantan Tengah bagus ya, ada Vivo ya. Vivoware, kemudian saudara Elis Rohayati, kemudian kalau jamak takhir maghrib apa sholat maghrib duluan atau isya duluan? Maghrib duluan ya, maghrib duluan. Ibu Sutiri, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam jamak takhir ya, dalam jamak takhir mana dulu acuannya tertib? Maghrib dulu, setelah maghrib baru isya yang punya waktu, itu namanya tertib. Tertib itu berurutan, yang dulu tidak dikerjakan, yang belakangan ya terakhir ya. Kemudian kita praktek ya, sekarang praktek. Saya dari Surabaya mau ada kunjungan ke Jakarta, contoh ya, dari Surabaya saya mau ke Jakarta. Dalam perjalanan masuk waktu duhur, ceritanya ya, masuk sholat duhur, dug, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya ada masjid ya, saya berhenti di depan, ada masjid, ada rest area, ada musola ya. Terima kasih Ibu Sutiri, grip mawarnya, barakallah. Kemudian ada masjid, berhenti dulu untuk mengerjakan sholat duhur sekaligus menjamak asar. Niat usolli fardod duhri arba'a raka'atin majmu'an bil asri jam'at takdim ma'mu'man lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Oma Cicoh ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Oma Cicoh dari Jombang ya, sehat selalu. Setelah sholat duhur ya, 4 rakaat ya, selesai. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Selesai sholat duhur langsung berdiri
Iqomah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Niat sholat asar, biasa niat asarnya. Usolli fardol asri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati makmuman lillahi ta'ala. Kalau jadi makmum, Allahu Akbar. 4 rakaat selesai. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Sudah selesai ya sholat duhur sekaligus menjamak sholat asar. Ini namanya jamak takdim. Lanjut contoh praktek sholat duhur yang dilakukan di waktu asar. Namanya jamak takhir ya. Waktu duhur tidak mampu sholat. Saya masih perjalanan, masih di atas bis, masih di atas kereta, di atas pesawat, maka niat waktu duhur tadi, saya tidak mampu sholat duhur sekarang, saya jamak dengan asar, namanya jamak takhir. Singkat cerita, sudah waktu asar. Allahu Akbar, la ilaha illallah, usolli fardod duhri arba'a raka'atin majmu'an bil asri jam'at takhir lillahi ta'ala. Kalau sendiri Allahu Akbar, 1 rakaat, 2 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat, selesai. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Sudah sholat duhur, langsung berdiri, tidak dijeda sholat sunnah, tidak dijeda berzikir. Iqomah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Niat sholat asar, biasa niat asarnya. Usolli fardol asri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati makmuman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. 4 rakaat selesai. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ini namanya jamak takhir ya. Lanjut, saya mau bertanya, silakan, ada pertanyaan. Sholawat Nabi bisakah? Sholawat Nabi, maksudnya? Maksudnya kenapa sholat Nabi? Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Boleh. Ya, sholawat Nabi Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad boleh ya. Dilengkapi Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad juga boleh. Ya. Kemudian ada pertanyaan tidak sampai di sini? Halo, Ibu Bapak, sampai di sini ada pertanyaan tidak? Sampai di sini ada pertanyaan tidak? Kalau tidak ada, saya lanjut maghrib sama isya. Kemudian ada pertanyaan dari saudara AA ya, AA sayang. Kalau jamak qashar bukannya dikurangi rakaatnya? Iya, kalau jamak qashar. Ini kan belum membahas qashar. Ini kan jamak saja. Kalau tadi duhur narik asar namanya jamak takdim. Saya belum membahas jamak qashar. Jamak qashar itu ini belum dibahas. Ini baru duhur sampai asar. Mau praktek maghrib sama isya jamak. Jamak saja, tidak pakai qashar. Jadi materinya baru nyampe jamak, bisa dipahami saudara AA. AA dan yang lain bisa dipahami. Saya sekarang ini masih menerangkan materi jamak. Jamak saja. Jadi kalau jamak saja rakaatnya 4. Nanti kalau jamak qashar baru 2. Saat ini saya menerangkan jamak, tidak pakai qashar. Halo, paham tidak? Halo? Oh boleh ya, boleh. Tapi maksud saya begini Bapak Ibu ya, pohon dipahami ya. Yang saya jelaskan ini
masih seputaran jamak, menerangkan jamak dulu ya. Nanti setelah jamak saya lanjut qashar. Artinya yang saya terangkan ini jamak. Kalau jamak saja rokaatnya 4, duhurnya 4, asarnya 4 ya. Sekarang lanjut maghrib. Sekarang saya sedang musafir, masih materi jamak, jamak saja, perlu dipahami ya, masih materi jamak, belum ada tambahan qashar, belum ada tambahan qashar ya. Saya sedang musafir, sedang perjalanan, kemudian masuk maghrib ya, masuk maghrib, dug ya, kita kerjakan sholat maghrib. Usolli fardol maghribi salasa rokaatin majmu'an bil isya'i jam'at takdim. Kalau sendirian lillahi ta'ala, kalau berjamaah jadi makmum, makmuman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. 1 rakaat, 2 rakaat, 3 rakaat. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian langsung berdiri. Iqomah untuk sholat isya. Usolli fardol isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati ma'muman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. 1 rakaat, 2 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat. Sholat isya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini namanya jamak takdim ya, jamak-jamak saja. Lanjut ya. Contoh berikutnya, saya sedang musafir, kemudian waktu maghrib kena macet. Waktu maghrib ya, kena macet. Ada vivowir, jamak apa Pak, jarak berapa? Jamak ini fasilitas bagi musafir. Jadi jamak ini, sholat jamak itu menggabungkan. Kenapa digabungkan? Karena ibu sedang musafir, dapat keringanan ya. Seorang musafir dinyatakan musafir itu menempuh perjalanan lebih dari 90 kilo. Tadi sudah kita jelaskan ya. Materi sudah diterangkan di awal, 90 kilometer, 1 laju ya, 1 laju dari rumah tempat tinggal menuju tempat tujuan itu minimal 90 ya, minimal 90. Lanjut ya, saya sedang musafir kemudian kena macet, tidak bisa sholat maghrib ya, waktu maghrib kena macet, maka niat karena tidak bisa sholat maghrib dikarenakan macet, maka digeser sholat maghribnya di jamak takhir. Namanya jamak takhir ya, waktu isya ya, di waktu isya. Allahu Akbar, la ilaha illallah ya. Usolli fardol maghribi salasa rokaatin majmu'an bil isya'i jam'at takhir ma'mu'man lillahi ta'ala. Allahu Akbar. 1 rakaat, 2 rakaat, 3 rakaat. Selesai maghrib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai maghrib langsung berdiri iqomah. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Niat sholat isya. Usolli fardol isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Allahu Akbar. 1 rakaat, 2 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat. Sholat isya selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sudah rampung.
Materi jamak sudah tuntas saya terangkan. Sebelum saya masuk materi qasar, ada yang ditanyakan, silakan. Kalau ini tidak ada yang tanyakan, sudah paham, lanjut ya. Ada Faijah Zabur, Ustaz, belum dijawab tentang kurban. Kenapa kurbannya, saudara Faijah Zabur ya, belum dijawab tentang kurban. Kurbannya kenapa? Apa yang ditanyakan? Boleh saya jawab? Bertanyanya di mana? Di DM apa di sini? Pertanyaan Faizah Zabur. Ya, Faizah Zabur, apa pertanyaan? Ada Enong, kalau ketiduran gimana? Kalau ketiduran itu kodok. Materi jamak ini bukan untuk orang tidur. Materi jamak dan qasar ini adalah fasilitas bagi musafir. Materi yang saya terangkan ini peruntukannya bukan untuk orang tidur. Orang tidur itu tidak bisa dijamak. Orang tidur itu materinya dikodok nih. Ya, saudara Enong ya. Materi orang tidur itu nanti pembahasannya di sini. Yang kita terangkan ini ilmu tentang musafir. Ya. Paham? Bisa dipahami Ibu, Bapak? Tadi ada yang bertanya kurban. Kalau berkurban apakah orang sudah balik? Tidak harus. Misalnya saudara Faiza sedang merantau di Jakarta, rumahnya di Bali umpama, rumahnya di Papua ya, merantau di Jakarta, tidak apa-apa, tidak harus balik. Uangnya dikirimkan ya ke keluarga di Papua, nanti dipotong di sana. Tidak perlu balik, tidak perlu ya. Kalau tidak sempat ya. Halo Ibu Bapak, bisa dipahami sampai di sini? Ustadz, gimana kalau mau bepergian asar dijamak di rumah? Boleh. Mau berangkat waktu duhur ya, waktu duhur pas mau berangkat sudah adzan duhur. Boleh. Sholat duhur dikerjakan sekaligus menjamak asar. Asarnya ditarik. Baru kemudian berangkat perjalanan. Nah, boleh ya. Ada Aba Ali Putra. Ada pertanyaan lagi. Kemudian maksudnya yang umurnya masih anak umur 3 tahun boleh ya. Umur anak 3 tahun boleh ya. Jadi kalau saudara Faiza punya anak 3 tahun, 1 tahun mau ikut sertakan kurban, mau dibelikan kurban, boleh. Boleh. Ada Mami Haji berkorban belum akikah, boleh nggak Pak Ustadz? Boleh ya. Anda ibu bapak ada rezeki hari ini, bulan ini, kurban dulu, akikahnya nanti ya. Nanti setelah berkurban boleh. Muhammad Dur, maksudnya kurban urunan, boleh ya. Kurban urunan boleh. Balik maksudnya. Ada AA sayang, balik terima kasih ya. Faizah Harmawati, Ustadz ada yang bilang kalau belum berjalan belum boleh. Boleh ya. Untuk umat Islam, kalau kita bepergian sering buang air kecil di jalan, apakah najis apa tidak kalau kita sholat? Jadi saudara Hajah Harijati, misalnya ibu sedang bepergian, ya, sedang bepergian, kemudian mau sholat, pakaiannya tidak ada, hanya pakaiannya itu, kemudian ada najis lah ya, ada najis, kena najis mungkin pas pipis tidak sempurna, terus kita mau sholat dan mau tertib, mau mengerjakan sholat, boleh ya, asalkan sholat fardu namanya, sholat wajib. Ibu kerjakan sholat, jika memang tidak ada pakaian lagi disebutnya daruroh. Sebutnya apa? Daruroh, karena tidak ada pakaian sama sekali, hanya ada yang nempel di itu dan kena najis. Bagaimana ini menghadapi sholat? Boleh sholat dengan keadaan yang ada itu.
Artinya berwudu, kalau sempat berwudu, pakaiannya memang itu. Diniatkan namanya sholat lihurmatil wakti. Niatnya apa? Lihurmatil wakti. Sholat dengan keadaan daruroh, ya. Idealnya sholat itu harus bersuci, suci tempat, panggonan.